Oke, jadi kan pas materi ikatan kimia nih kelas 10, pertama belajar ini ya, kenapa sih antara unsur-unsur, antara atom itu harus berikatan satu sama lain? Mereka itu harus berikatan untuk mencapai kestabilan ya. Kestabilan seperti apa? Kestabilan yang ingin dicapai itu seperti pada gas mulia, yaitu harus mencapai elektron valensinya itu ada 8 di kulit terluarnya gitu. Nah, ikatan itu macam-macam. Ada yang ikatan intramolekul, ada ikatan antar molekul. Kalau ikatan intramolekul berarti ikatan antar ikatan di dalam molekul gitu ya. Jadi misalnya kan di sini contohnya NaCl berarti ikatan antara Na dengan Cl-nya gitu. Sedangkan kalau ikatan antar molekul berarti antara misalkan di sini molekulnya HF, berarti antara HF dengan HF yang lain. Seperti itu ya. Oke. Ikatan intramolekul di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama, ikatan ion, yang kedua ikatan kovalen. Kalau ikatan ion itu terbentuk dari unsur logam dengan non-logam. Ya, ion, logam dengan non-logam. Yang logam itu yang mana aja? Logam itu golongan 1A sampai 3A, kecuali Be dan B ya. Oke, termasuk golongan B ya di dalam sini. Jadi logam transisi juga masuk ke sini. Kemudian kalau ikatan kovalen itu ikatan yang terbentuk antara non-logam dengan non-logam. Bedanya di situ ya, dasarnya. Jadi yang ada logamnya itu ion gitu. Non-logam yang mana aja? Berarti selain yang kakak tulis di sini. Gitu. Terus nanti kovalen ada yang polar, ada yang non-polar. Kalau polar cirinya terdiri dari 2 atom yang berbeda. Misalkan yang satu H, yang satu F gitu. Kalau yang non-polar atomnya itu sama. Jadi N dengan N, H dengan H. Seperti itu. Terus kalau dilihat dari struktur Lewisnya, itu masih memiliki pasangan elektron bebas untuk yang polar. Kalau yang non-polar tidak memiliki pasangan elektron bebas. Oke. Terus ada lagi kovalen koordinasi. Kovalen koordinasi itu jika pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan hanya berasal dari salah satu atom yang berikatan. Pada struktur Lewis biasanya menggunakan tanda atau warna yang sama pada saat menggambarnya. Jadi kan kalau kovalen itu ya, misalkan H2 aja, H2. H-nya yang sebelah kiri menyumbangkan 1 elektronnya, yang sebelah kanan menyumbangkan 1 elektronnya untuk dipakai barengan. Nah, tapi kalau kovalen koordinasi itu, elektronnya hanya berasal dari salah satu atom aja. Jadi yang satunya hanya menerima. Gitu. Oke, ini yang ikatan intramolekul ya. Secara singkatnya seperti itu. Kemudian ada ikatan antar molekul. Ikatan antar molekul terbagi jadi 3, ikatan hidrogen, kemudian dipol-dipol, yang ketiga adalah dipol sesaat ya. Dipol sesaat ini punya nama lain London, punya nama lain dispersi. Jadi ini sama aja yang 3 ini. Kemudian bedanya antara hidrogen, dipol-dipol sama dipol sesaat adalah kalau hidrogen itu ikatan antara H dengan F, H dengan O, H dengan N, atau kakak biasanya bilangnya handphone gitu. Terus kalau dipol-dipol, dipol itu berarti polar ya, berarti ini antara molekul kovalen polar. Kalau dipol sesaat berarti non-dipol, non-dipol itu berarti non-polar, seperti itu. Kemudian kekuatan ikatan antar molekul, ikatan hidrogen itu paling kuat dibandingkan dipol-dipol, dibandingkan dipol sesaat. Sehingga titik didihnya tentu saja yang paling tinggi ikatan hidrogen. Karena kan ikatannya kuat ya. Kalau ikatannya kuat, berarti sulit untuk memutusnya. Dibutuhkan energi yang lebih besar. Berarti titik didihnya harus lebih besar. Kemudian setelah ikatan hidrogen, baru dipol-dipol, baru dipol sesaat. Terus
yang kalian pelajari juga terkait dengan ini ya, perbedaan senyawa ionik dan senyawa kovalen, maksudnya sifat-sifatnya gitu, sama bentuk molekul. Kalau sifat-sifatnya terangkum dalam tabel ini, titik lelehnya ionik itu tinggi, kalau kovalen rendah. Daya hantar larutannya, ionik sama kovalen polar itu bisa menghantarkan, kalau kovalen nonpolar nggak bisa. Terus kalau kelarutannya dalam air, ionik dan kovalen itu bisa larut, kalau kovalen nonpolar itu nggak bisa. Itu. Terus terkait dengan bentuk molekul. Bentuk molekul tabelnya seperti ini, ya. Jadi PEI itu singkatan dari pasangan elektron ikatan, PEB pasangan elektron bebas. Terus ini ada rincian bentuk molekulnya. Kemudian cara menghitung PEI, tinggal lihat banyaknya atom yang diikat oleh atom pusat. Kalau PEB itu elektron valensi atom pusat dikurangi PEI ya, ini bukan PEB, PEI, kemudian dibagi 2. Jadi misalkan kakak punya H2O, berarti yang jadi atom pusat itu yang jumlahnya lebih sedikit ya. Di sini yang lebih sedikit adalah O-nya. Nah, dia itu mengikat berapa atom yang lain. Di sini dia mengikat 2 atom H. Berarti PEI-nya adalah 2. Kemudian PEB-nya berapa? PEB tadi cara menghitungnya elektron valensi atom pusat. Atau bisa juga golongan atom pusat ya, sama aja. Nah, O ini terletak di golongan 6. Jadi 6 dikurangi 2 dibagi 2. Hasilnya adalah 2 ya. Gitu. Ini untuk menghitung PEB-nya. Memang untuk soal ini lebih enak kalau misalnya kalian tahu dia itu terletak di golongan berapa. Atau nanti kalau misalnya di soal dikasih tahu nomor atomnya, berarti kalian konfigurasikan dulu untuk tahu dia itu terletak di golongan berapa. Seperti itu ya. Ini hafalan ya. Jadi kalau 20 linear, 30 segitiga datar, seperti itu, ini hafalan. Oke, kita coba aja ngerjain soal ya. Dimulai dari nomor 1. Perhatikan beberapa senyawa berikut. Ada CO2, PCl5, CH4, BCl3, H2O. Berdasarkan struktur Lewisnya, senyawa yang menyimpang dari kaidah oktet. Dari kaidah oktet. Oktet itu apa sih? Oktet itu yang tadi kakak sempat singgung. Kenapa senyawa-senyawa itu berikatan mau mencapai kestabilan. Kestabilan seperti apa? Harus ada 8 elektron valensi pada kulit terluarnya. Nah, ini oktet itu artinya elektron valensinya ada 8. Elektron di kulit terluarnya ada 8. Oke. Kalau kita gambarkan, misalkan yang CO2 ya. Bentar dulu deh. Kalau CO2 dia ada pengecualiannya sedikit. Oke, kita ke PCl5 dulu. Jadi kalau mau menggambarkan PCl5 itu kan P-nya di tengah ya. Ini kalau gambar struktur Lewis ya. Cl-nya di sekitarnya, ada 5 Cl-nya. Kemudian kalian cek di sini. Oke, P-nya belum dikasih tahu ya. P itu nomor atomnya 15. Berarti kalau dia nomor atomnya 15, konfigurasinya kan 285. Berarti elektron valensinya itu 5. Di sekitar P ada 5 elektron. Kemudian Cl itu 17, berarti 287, artinya di sekitar Cl ada 7 elektron. Kakak gambar pakai warna yang beda ya. Berarti di sini tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, terus kan di sini nggak digambarkan kulitnya ya, tapi bisa dibilang di sekitar atomnya itu harus ada 8 elektron. Karena ini sudah menggambarkan elektron paling luarnya.
Kalau kalian lihat lagi, berarti di sekitar Cl ini benar ada 8 elektron. Di sekitar Cl1-nya juga pasti 8 elektron ya. Jadi sama nih semuanya Cl-Cl-nya. Tapi kalau kalian lihat di sekitar P-nya, di sekitar P dia punya 2, kemudian dia punya 2 lagi, berarti 4, kemudian 2, berarti 6, kemudian 2, 8, kemudian di sini 2 lagi, berarti totalnya 10. Jadi di sekitar P itu bukan ada 8 elektron, tapi 10. Nah, berarti itu menyimpang dari kaidah oktet. Jadi yang nomor 2 ini menyimpang. Itu. Coba kita gambarkan lagi yang CH4 ya. CH4. C-nya, C itu kan nomor atomnya 6. 6C. Berarti 2, 4. Elektron valensinya 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian yang H itu 1. Ya berarti cuma 1 aja ya. H-nya kakak tandain pakai silang. Silang, silang, silang. Sebentar, ini dihapus dulu sekitarnya. Nah, berarti di sekitar C itu ada berapa elektron? Ada 2, tambah 2, 4, tambah 2, 6, tambah 2, 8. Oke, berarti ini oktet ya. Kemudian yang di sekitar H, tapi nggak ada 8, Kak. Dia cuma ada 2 doang kan ya, di sekitar H-nya ini. Nah, kalau misalnya 2 seperti ini, tetap bisa stabil, karena khusus H dan He, stabilnya itu duplet. Ya, jadi di sekitarnya ada 2 elektron aja. Gitu. Berarti yang nomor 3 itu dia tidak menyimpang. Oke. Meskipun dia 2 di sini, tapi tetap aja dibilangnya tidak menyimpang ya. Yang menyimpang lagi itu adalah yang nomor 4. Kalau digambar BCl3, B-nya itu kan nomor atomnya 5. 5B. Berarti 2, 3. Elektron valensinya yang paling terakhir ya, ada 3. Kemudian Cl-nya ada 3. Cl tadi 7 ya elektron valensinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu. Jadi, ya apa yang di sekitar B ini cuman ada 6 aja. 2, 4, 6. Berarti menyimpang. Jadi jawabannya itu 2 dan 4. Kalau H2O mau digambarkan, H2O, H itu tadi punya 1 ya. Kalau O itu kan 8 nih. 8O, berarti 2, 6. Kita gambarkan O-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sekitar O ada 2, 4, 6, 8. Kalau H-nya duplet ya. Terus yang ini tadi yang kakak bilang agak beda, yang CO2 gini. C itu kan 4 ya di sekitarnya. Kalau O itu 2. O itu tadi 6. Nah, 6 itu kan untuk mencapai oktet berarti butuh 2 lagi kan. Jadi O-nya nanti menyediakan 2 untuk berikatan dengan C-nya. Begitu juga yang C, nanti akan tersedia 2 gini, supaya tercapai oktet. Maksud kakak beda itu karena di sini ikatannya berarti rangkap ya. Kalau yang tadi-tadi itu semuanya ikatannya tunggal. Seperti itu. Tapi sama, ini juga sekitarnya ada 8. Yang C itu ada 8, ini yang mengelilingi dia. Kemudian yang O juga ada 8. Gitu. Ya, seperti itu. Oke.
Oke, cukup ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, langsung bilang aja ya. Kita lanjut ke nomor 2. Diberikan 2 unsur, ada unsur P, konfigurasinya seperti ini, unsur Q seperti ini. Jenis ikatan dan rumus kimia senyawa yang terbentuk antara P dan Q adalah, oke, berarti kalian harus tahu dulu P itu terletak di golongan berapa, Q itu terletak di golongan berapa. Kalau dia terakhirnya 3S2 seperti ini, berarti dia golongan 2A. Kalau berakhirnya 2P5, P, berarti nanti jumlahin ini ya, 2 tambah 5, sehingga hasilnya adalah 7A. Ini kan cara menentukan golongan. Kalau dia polanya NSX, berarti XA. Kalau dia NSX, NPY, berarti polanya adalah, sebentar kakak tulis di sini aja deh, golongan. NSX berarti XA, kalau polanya NSX, NPY, berarti kalian jumlahin X plus Y-nya, itu golongannya A. Kemudian kalau NSX, N-1 DY, berarti X plus Y, B. Gitu. Kenapa sih kita harus tahu golongannya? Supaya kita bisa tahu kation dan anionnya. Jadi dia melepas berapa elektron atau menerima berapa elektron, kita bisa tahu dari golongannya. Kalau dia golongan 2A, berarti dia akan membentuk ion kation itu P2+, melepaskan 2 elektron. Kalau yang Q, ini kan golongan 7A, berarti dia akan menerima 1 elektron. Sebenarnya ngelepas atau nerimanya jumlahnya berapa, itu demi mencapai oktet tadi ya. Jadi kan kalau misalnya dia 2A nih, lebih mudah melepas 2 atau menerima 6. Kan oktetnya 8 ya. Berarti lebih mudah untuk melepaskan 2. Kalau yang 7, daripada dia ngelepas 7, lebih baik dia menerima 1. Makanya membentuknya Q-min gitu. Terus mereka berdua nih mau digabung. Kalau mau digabung berarti tukeran. Tukeran apa? P-nya itu jumlahnya jadi ada 1, Q-nya jumlahnya jadi ada 2. Gitu. Terus kalau di sini positif ketemu negatif, berarti ikatannya adalah ikatan ion. Kalau nanti negatif dengan negatif, itu baru kovalen. Jadi jawabannya adalah ion dan PQ2. Gitu. Kak, boleh minta. Kenapa? Ada yang mau ditanyain? Kak mau tanya dong Kak. Iya. Yang tadi yang kenapa dia PQ2 Kak? Aku lupa. Nggak ketangkep. Gitu. Kenapa? Oke. Kenapa dia PQ2? Karena tukeran. Jadi kan P-nya ini 2+, Q-nya -1 kan. Jadi P-nya itu tukar ke 1 ini, kemudian Q-nya jadi 2. Atau contoh yang lain, misalkan Mg2+ sama N3-. Nah, kalau senyawanya itu apa yang terbentuk, berarti ditukar. Jadi Mg-nya itu ada 3, N-nya itu ada 2. Itu prosesnya. Itu emang bentuknya semua begitu, Kak? Bentuknya memang semua begini, iya. Tapi nanti ada beberapa yang bisa disederhanain ya. Misalkan apa ya? Misalkan gini, kalau C itu kan -4. Terus kalau S itu kan 2-. Berarti kan harusnya kalau tukeran C-nya 2, S-nya 4 kan.
Nah, ini bisa disederhanain lagi. Jadinya CS2 gitu. Jadi yang ini nggak dipakai. Yang dipakai nanti CS2-nya. Ada lagi yang lain? Sama, saya mau nanya Kak, yang tadi yang di golongan 2A, jadi kan dia berarti kan melepas 2 elektron. Nah, itu konsepnya gimana ya Kak? Kalau misalkan di tengah-tengah kayak dia golongan 4A deh ambil contoh, itu gimana Kak? Kalau golongan 4A dia cenderung melepas 4 elektronnya karena sifatnya non-logam. Kalau non-logam itu melepas 4 elektron, menerima 4 elektron. Jadi negatif kayak gini, yang golongan 4. Kalau yang 1 sampai 3 itu logam, dia melepaskan elektronnya. Berarti ya 1 sampai 3 dia melepas Positif. positif, berarti 4 sampai ke 8, 4 sampai ke 7 dia menerima negatif. Iya, betul. Oh, makasih Kak. Yuk, sama-sama. Oke, lanjut ya, berarti ya. Nomor 3. Diketahui konfigurasi elektron Si ini, F ini, jika kedua unsur tersebut membentuk senyawa, bentuk molekul yang terjadi sesuai aturan oktet adalah, kalau Si polanya 3S2, 3P2, berarti kan ini golongan 4A ya. 4A. Kemudian yang F, 2, 5, berarti 7A. Berarti yang F adalah F min, kemudian Si-nya Si min 4 ya. Berarti mereka kan akan membentuk senyawa SiF4. Ya kan? Nanti di sekitar Si-nya ada 4 elektron valensi. Di F itu golongan 7, berarti ada 7. Bentar. Kita bedain aja di warnanya. Terus terus berarti ini bentuk molekulnya apa? Bentuk molekulnya adalah kita tentuin PEB sama PEI-nya ya. SiF4. PEB-nya kalau ngelihat dari sini, ngelihat dari gambar struktur Lewisnya, di sekitar Si itu tidak ada elektron bebas. Berarti PEB-nya 0. PEI-nya yang dia ikat. Berarti yang ini ke sini ada sepasang. Ini ke sini sepasang. Ini ke sini sepasang. Ini ke sini sepasang. Berarti ada 4 pasang. Kalau PEI-nya 4, PEB-nya 0, berarti bentuknya adalah tetrahedral. Ini hafalan ya selebihnya. Tadi kalian bisa lihat di tabel. Gitu. Sebentar. Kakak buka tabel deh di satunya. Jadi kalau dia tadi adalah 40, berarti tetrahedral. Gitu ya. Atau kalau misalnya nggak mau ngegambar, kalau nggak ngegambar tadi, berarti caranya adalah habis kita tahu kan molekulnya SiF4, kita tentuin dulu PEI-nya. PEI-nya berarti yang ada di sini 4, misalnya nggak ngegambar ya. Terus PEB-nya golongan atom pusatnya kan Si. Si tadi golongan 4. Dikurangin PEI-nya 4 dibagi 2. 4 kurang 4 0, 0 bagi 2 tetap 0. 40 tetrahedral. Gitu. Kita ada yang mau nanya?
Kak, itu yang nyari PEB-nya itu yang mau rumusnya kayak gitu ya, Kak? Yang 4-4/2. Rumusnya yang ini ya, yang elektron valensi atom pusat, ini dikurang PEI, tadi yang di slide sebelumnya, di kertas yang sebelumnya, sudah kakak coret, udah benerin PEI bagi 2. Gitu caranya. Oh, oke Kak. Makasih. Iya, sama-sama. Lanjut ke nomor 4. Jika nomor atom P15 dan Cl17, maka bentuk molekul dari PCl5 adalah berapa? Apa? PCl5. Kalau kita nggak buat gambarnya ya, berarti kan ini PEI-nya, tinggal lihat ke sini, itu ada 5. Kemudian PEB-nya, golongannya atom pusat, golongannya si P nomor atomnya 15, berarti 285 golongan 5 dikurangi PEI-nya 5 dibagi 2, berarti 0. Nah, kalau 50 itu bentuknya apa? Bentuknya adalah segitiga piramid. Atau kalian cek di sini ya, kalau masih belum hafal. Tapi ya baiknya hafalin. Gitu. Oke, kita lanjut. Sekarang ke nomor 5. Tipe hibridisasi dapat ditentukan dengan menentukan jumlah pasangan elektron ikatan atau PEI dan pasangan elektron bebas atau PEB. Tipe hibridisasi dari senyawa IF3 adalah apa? Oke, IF3. Sama aja kayak yang sebelumnya ya, IF3. Cuman di sini nggak dikasih tahu ya nomor atomnya. Berarti kalian harus hafal ya. I itu ada di golongan berapa, F itu ada di golongan berapa. Paling nggak golongan A-nya tuh kalian hafal gitu. Oke. Kalau belum hafal, berarti nyontek dulu ke tabel periodik, tapi kalau misalnya udah hafal, bisa lanjut. Atau kakak tulisin ya, di sini deh. Di sebelah sini, tabel periodiknya. Kalau dia golongan 1A, apa aja? Hari libur nasional kita, Rabu, Kamis, Friday. 2A, beli mangga, campur serikaya, bagi rata. 3A, Bang Ali, ganteng, intelektual. 4A, Cesi, genit, senang, PB. 5A, napas, sebelum binasa. Kalau 6A kakak nggak punya, tapi kakak hafal soalnya OS Setepo gitu aja langsung. OS Setepo. 7A, film Charles Bronson, Idaman Ati. 8A, heboh negara Arab karena serangan ranjau. Meskipun nanti pada kenyataannya di tabel periodik yang paling baru ini di bawah-bawah sini sudah ada ya unsur-unsurnya. Tapi kalau SMA menghafal sampai sini aja cukup untuk mengerjakan soal-soal gitu. Jadi kalau misalnya tadi IF3, I itu golongan 7, F juga golongan 7. Ya. Jadi kita balik lagi ke soal yang tadi. PEI-nya berarti 3, karena F-nya ada 3 ya. Terus PEB-nya, berarti kan golongannya si I tadi golongan 7, kita kurangi dengan PEB-nya 3, dibagi 2. 7 kurang 3, 4 bagi 2, 2. Berarti total PEI dan PEB-nya adalah 5 di sini ya. Berarti jawabannya SP3D.
Lanjut ya, ke nomor 6. Seorang siswa diberikan 3 senyawa kovalen, ada H2, HF, dan F2. Urutan kenaikan titik didih senyawa tersebut adalah berkaitan dengan materi yang tadi. Titik didih itu kan urutannya, kalau ada ikatan hidrogen itu yang paling tinggi, kemudian yang dipol-dipol, baru yang dipol sesaat, gitu ya. Kalau ikatan hidrogen itu ikatan antara H dengan F, H dengan O, H dengan N, atau handphone. Di sini ada yang ikatan hidrogen, yaitu adalah HF. Ya, berarti titik didih paling tinggi adalah HF. Oke. Dibandingkan dua yang lain ya, HF paling besar. Berarti jawabannya ini. Gitu. Tapi kenapakah H2 itu lebih kecil dibandingkan F2? Gitu. Alasannya bukan dari ikatan antar molekulnya ya. Kenapa? Karena kalau H2 dan F2, mereka kan ikatan antar atom sejenis, jadi H dengan H, F dengan F. Berarti masuknya ke nonpolar. Dua-duanya ini nonpolar nih. Berarti kita bukan lihat dari faktor itu, tapi yang kita lihat apa? MR-nya. Jadi kalau MR-nya lebih besar, titik didihnya itu juga lebih besar. Gitu. Makanya titik didih terendahnya berarti H2, kemudian F2, baru HF. Meskipun di sini HF sebenarnya tengah-tengah ya MR-nya, tapi dia punya ikatan hidrogen. Jadi ini tuh lebih utama gitu faktornya dibandingkan MR. Makanya HF yang paling tinggi. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Diketahui nomor atom H sama dengan 1, O8, S itu 16. Alasan yang paling tepat untuk menjelaskan titik didih air H2O lebih tinggi dari H2S adalah kenapa? H2O, H2S. Bedanya ikatannya tuh di mana sih? Ini kan ngomongin ikatan ya. Oh, selain itu ada lagi sih massa molekul, kepolaran, gaya dispersi. Oke, kita lihat dari ikatannya dulu ya. Kalau di H2O, ikatan antar molekulnya itu ikatan apa? H2O kan berarti ikatan antara H dengan O ya. Tadi H dengan O itu mengandung ikatan hidrogen. Kalau H dengan S itu bukan ikatan hidrogen. Jadi yang paling tepat untuk menjelaskan sebenarnya dari ikatannya aja. H2O dapat membentuk ikatan hidrogen antar molekul. Gitu. Kalau yang B misalnya massa molekulnya lebih ringan, kan harusnya MR-nya semakin tinggi, titik didihnya semakin tinggi kan? Tapi di sini H2O yang MR-nya itu 18 berarti ya, kan 2 kali 1 tambah 16 jadi 18, itu malah lebih tinggi titik didihnya dibandingkan H2S. Gitu. Jadi kita lihatnya dari ikatan hidrogen saja. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya ya. Nomor 8. Di antara zat-zat berikut, zat yang bersifat polar terdapat pada nomor berapa? Zat yang bersifat polar. Tadi cirinya polar itu kalau dia molekulnya diatomik. Untuk yang diatomik itu atomnya harus beda jenis. Jadi misalkan H dengan F, H dengan Cl, kayak gitu. Nah, tapi kalau poliatomik seperti yang ada di soal ini, berarti kalian harus cek ada PEB-nya atau enggak. Kalau polar itu ada PEB. Tadi cara nyari PEB gimana?
golongan atom pusat dikurang PEI dibagi 2 kan. Di sini nggak dikasih tahu lagi nih, dia golongan berapa, terus nomor atomnya berapa, nggak dikasih tahu. Kakak deh yang kasih tahu ya. Kalau B itu, ini yang atom pusatnya aja yang kakak kasih tahu ya. B itu adalah golongan 3. Terus kalau BE itu ada di golongan 2, C itu di golongan 4, kalau O ada di golongan 6. Yang kita pilih yang O karena jumlahnya lebih sedikit ya, bukan CL-nya, karena di sini CL-nya 2, O-nya 1 gitu. Coba yang nomor 8 ini kalian yang kerjain. Yang mana sih yang ada PEB? Kan tinggal hitung ya PEB-nya berapa gitu. Dicoba ya. Gimana? Udah dapat hasilnya? Cuman 4 berarti ya, Kak? Cuman 4. Oke. Kalau yang pertama 3 kurang 3 ya. Kita lihat langsung gitu ya. Jadi kan golongannya terus PEI. PEI kan tinggal lihat di sini kan. Berarti 3 kurang 3 0. 2 kurang 2 0 gitu kan. 4 kurang 4 0. Ini 6 kurang 2 ya. 4 bagi 2 hasilnya 2. Berarti benar, hanya 4 aja ya. Oke. Kakak tulisin yang nomor 4-nya aja ya. 6 dikurang 4 bagi 2. 1. Sip, lanjut. Nomor 9. Data berikut ini sifat fisis dari 2 jenis zat. Berdasarkan data tersebut, jenis ikatan yang terdapat dalam zat A dan B berturut-turut adalah apa? Tadi kakak buka di sini ya. Jadi kalau dia ionik, titik lelehnya tinggi, kalau kovalen rendah. Kemudian daya hantarnya kalau ionik sama kovalen polar bisa menghantarkan dan juga bisa larut dalam air ya. Berarti di sini jawabannya adalah kalau dia bisa larut terus dia menghantarkan, pilihannya kan antara ionik atau kovalen polar. Tapi di sini titik didihnya rendah ya, minus 196. Berarti ini adalah kovalen polar. Kemudian polar. Kalau dia tidak larut, tidak menghantarkan, titik didihnya rendah, berarti adalah kovalen non-polar. Jadi yang opsi E. Itu. Titik didih dikatakan tinggi itu kalau ionik biasanya lebih dari 500 derajat ya. Itu masuknya ke titik didih tinggi. Gitu. Lanjut ke nomor 10. Senyawa kovalen X2Y terbentuk dari atom dengan nomor atom X dan Y berturut-turut adalah 17 dan 8. Bentuk molekul yang sesuai untuk senyawa kovalen tersebut adalah X2Y.
PEI-nya berarti 2 ini ya. Yang jadi atom pusat tuh si Y-nya. Kemudian PEB-nya golongannya Y. Y kan nomor atomnya 8. Y 8. Berarti konfigurasinya 26. Berarti di sini 6 dikurang 2 bagi 2. Hasilnya adalah 2. Kalau PEI-nya 2, PEB-nya 2, berarti dia 2 bentuk V ya. Jawabannya yang C. Kak, boleh jelasin yang sifat non-polar sama kovalen polar sama kovalen non-polar itu nggak, Kak? Oke. Sifat ini ada di sini ya, perbedaan senyawa ionik dan senyawa kovalen. Jadi kalau dari titik lelehnya, ionik itu tinggi. Tinggi itu biasanya lebih dari 500 derajat. Kalau kovalen polar dan kovalen non-polar rendah. Rendah ya berarti di bawah 500 derajat gitu ya. Kalau yang tadi di contoh soal sampai minus. Terus daya hantar larutannya, ionik itu bisa menghantarkan. Kalau kalian ingat pelajaran apa tuh larutan elektrolit dan non elektrolit, itu kalau dia termasuk ionik sama kovalen, dia bisa menghantarkan listrik. Kalau non polar itu nggak bisa. Contohnya larutan yang non elektrolitnya ya di situ. Terus kalau yang kelarutannya dalam air, ionik itu larut dalam air, kan dia bisa mengion, berarti bisa larut dalam air. Yang kovalen polar itu juga larut dalam air karena dia bisa mengion sebagian. Kalau kovalen non polar dia nggak larut karena dia nggak bisa mengion. Gitu. Makanya tadi di sini titik didihnya minus 196 itu kan rendah. Rendah tadi kalau nggak kovalen polar, non polar. Terus kelarutannya dalam air, larut. Yang larut berarti kovalen polar. Yang bawahnya yang B, minus juga, berarti kan rendah. Kalau rendah berarti kovalen. Kovalennya karena di sini tidak larut dalam air, terus juga tidak menghantarkan, berarti dia kovalen non-polar. Udah sih. Gimana? Oke, Kak. Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Oke. Kita lanjut ya ke nomor 11. Nomor 11, atom Cl, Z-nya 17. Z itu nomor atom ya. Dapat berikatan dengan F, Z-nya itu 9, membentuk ClF3. Pernyataan yang tidak benar untuk ClF3 adalah yang tidak benar untuk ClF3. Yang A, apakah dia bersifat kovalen polar? Kita cek ya dari ada atau tidak adanya PEB. Ini kan berarti PEI-nya 3 karena F-nya 3. Terus PEB-nya itu golongan atom pusat, berarti golongannya Cl. Tadi Cl nomor atomnya 17, berarti 287. Berarti di sini 7 dikurangi 3 dibagi 2. 7 kurang 3, 4. 4 bagi 2, 2. Berarti ada PEB, berarti dia polar. Kemudian memiliki geometri berbentuk T. PEI-nya 3, PEB-nya 2. Kita cek. PEI-nya 3, PEB 2, planar bentuk T. Oke, berarti benar juga. Kemudian mempunyai interaksi antar molekul dengan gaya dipol-dipol. Dipol-dipol itu berarti antar kovalen polar. Tadi dia polar, berarti betul. Kemudian memiliki sepasang elektron bebas pada atom pusatnya.
Di sini PeB-nya 2. Kalau 2 itu maknanya 2 pasang, bukan 2 elektron ya. Karena kan kita nyarinya pasangan elektron bebas. Jadi 2 ini berarti 2 pasang, bukan sepasang. Berarti salah. Kemudian yang E, memenuhi aturan oktet. Berarti benar ya, memenuhi aturan oktet. Atau kita cek aja CLF3. F itu 9, F berarti 27, F-nya ada 7, kemudian CL-nya itu ada 7 juga kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sepertinya tidak oktet juga nih, bukan oktet ya. Kalau kita kumpulkan kan ini berarti 2, 4, 6, 8, 10 ya. Berarti dia tidak oktet. Oke, berarti ada 2 jawaban ya di sini. Yang memenuhi aturan oktet itu salah, memiliki sepasang elektron bebas pada atom pusatnya itu juga salah. Ya nggak apa-apa, ada 2 jawaban. Karena dua-duanya nggak benar. Kalau yang lainnya sudah benar ya. Bentuk T, polar, dipol. Oke. Ya udah nggak apa-apa. Kita lanjut ke nomor 12. Di nomor 12 diketahui nomor atom P dan Q berturut-turut adalah 15 dan 17. Pernyataan yang tidak tepat berkaitan dengan informasi tersebut adalah yang A, P dan Q adalah unsur non-logam. Berarti kita cek dulu mereka itu di golongan berapa sih? 15P berarti 285, berarti golongan 5A. 17Q 287, berarti golongan 7A. Berarti dua-duanya ini adalah unsur non-logam ya. Karena kan tadi logam 1A sampai 3A. Kemudian yang B, P dan Q dapat berikatan membentuk senyawa PQ3. Kalau dia 5A kan ionnya berarti P-3. Terus kalau Q golongan 7 berarti Q-. Kalau mau bergabung jadinya PQ3. Berarti betul. Bergabung tukeran ya. P-nya jadi ada 1, Q-nya jadi ada 3. Kemudian yang C bersifat kovalen polar. PQ3. PEI-nya berarti kan 3. PEB-nya golongannya atom pusat, golongannya P 5 dikurang PEI-nya 3 dibagi 2. 2 bagi 2, 1. Ada PEB, berarti ini polar. Kemudian yang D, atom pusat P memiliki 2 pasang elektron bebas. Di sini cuman ada sepasang, berarti salah. Kita tetap cek ya yang E-nya, takutnya kayak yang nomor 11. Bentuk molekul PQ3 adalah segitiga piramida. PEI 3, PEB 1. Kita cek. PEI 3, PEB 1, segitiga piramid. Berarti pernyataannya benar. Jadi yang nomor 12 jawabannya cuma 1 ya. Yang D aja. Maksudnya elektron bebas gimana, Kak? Maksudnya elektron bebas. Elektron bebas itu yang nggak berikatan. Kalau di gambar CLF3, ini PEB-nya yang ini. PEB, yang di sini PEB. Jadi dia nggak berikatan sama yang lain. Sedangkan yang ini, yang kakak tandain, ini namanya PEI. CL-nya kan elektronnya 1 dari CL, elektron 1-nya dari F, terus mereka berikatan. Gitu.
namanya pasangan elektron ikatan. Kalau yang ini yang kakak tandain PEB kan cuman punyanya CL ya, ada sepasang. Sepasang yang ini, maksudnya yang satunya ada sepasang lagi, jadi 2 pasang. Itu. Oke Kak, makasih Kak. Iya. Oke, kita lanjut ke nomor 13. Diketahui BFSIS-XE nomor atomnya sekian. Pasangan senyawa yang mengikuti aturan oktet adalah, oke, tadi aturan oktet kan di sekeliling atomnya itu ada 8 ya kalau kita gambar pakai struktur Lewis. Oke, gini dulu. Harusnya kan kita coba satu-satu ya, cuma nanti lama. Unsur-unsur yang ada di sini ada yang gas mulia, yaitu Xe. Kalau gas mulia itu golongan 8A, elektron valensinya 8, berarti mereka sendirian, monoatomik gasnya gitu, sendirian, nggak perlu berikatan sama yang lain tuh udah stabil, udah oktet. Jadi kalau misalkan ada XeF4 kayak gini, ini udah pasti nggak oktet. Jadi kita eliminasi dulu ini. Oke, lumayan 2 nomor ya. Kemudian baru kita cek-cek yang lain. Kita cek yang bukan bermuatan dulu ya. Misalnya kayak SiF4 sama SF4 dulu. Oke. Kalau SiF4, Si itu 14, Si nomor atomnya 14, konfigurasinya 284. Berarti kalau kita hitung PEI PEB-nya, PEI-nya kan berarti 4 ya. PEB-nya itu adalah bentar, nggak usah ngitung gini nih, kita gambar aja ya. Si di sekitarnya ada 4 elektron valensinya, kemudian yang F itu 9 berarti 27, jadi di sekitarnya ada 7. Berarti F-nya itu oktet karena ada 8 sekelilingnya. Yang ini juga 8, ini juga 8. Ya, ini gambar deh. Ini 8, 8, 8, 8. Kemudian yang Si-nya juga ada 8. Sorry. Ketutupan tadi ini ya. Jadi 2 di sana, 2 di sini, dan di sini. Berarti dia oktet ya, ada 8. Yang SiF4. Oke, berarti SiF4-nya memenuhi. Sekarang kita tinggal cek yang SF4 ya. SF4. Kalau S itu nomor atomnya 16, berarti 286. SF4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena F-nya ada 4 kan ya. F. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5,
2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti F-nya di sekelilingnya udah 8. Di sini juga 8. Di sini juga 8. Di sini juga 8. Kemudian yang di sekitar S-nya di sini 2, 4, 6, 8, 10. Berarti ini tidak oktet. Berarti yang SF4 itu bukan. Berarti jawabannya adalah yang B. Kenapa yang BF4 min itu oktet?
kalau B itu kan nomor atomnya 5 ya, berarti 2, 3. B, F4, dia punya 3, kemudian F-nya ada 4, 2, 3, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kan ada F1 lagi. Nah, F1 lagi ini dia menyumbangkan 2 elektronnya untuk bisa berikatan dengan B, atau kita sebutnya kovalen koordinasi ya. Terus di sini 3, 4, 5, 6, terus kan ada 1 sendirian. Nah, itu nanti dia akan menerima elektron dari luar. Kakak gambarkan pakai segitiga aja. Jadi ini segitiganya itu adalah si min-nya ini. Dia menerima elektron. Gitu. Berarti kan di sekitar F-nya semuanya udah 8, di sekitar B-nya 2, 4, 6, 8. 8 juga. Makanya dia oktet. Gitu ya. Kita lanjut ke nomor 14. Unsur X memiliki energi pengionan pertama sampai ke 6 sebagai berikut dalam kilojoule per mol. Unsur X jika berikatan dengan unsur 17Cl akan membentuk senyawa dengan rumus apa? Berarti kita harus tahu dulu X itu golongan berapa ya, sebelum kita tahu nanti senyawaannya itu apa saat dia berikatan dengan Cl. Cara kita tahunya dia itu golongan berapa, kan di sini dikasih tahu energi pengionan. Berarti kita cari aja yang selisihnya itu paling tinggi. Jadi kalian cari selisihnya misalnya dari 1907 ke 2914 selisihnya berapa, 2914 ke 4964 berapa gitu. Tidak usah terlalu detail, yang penting dia tuh paling jauh aja gitu selisihnya, yang paling besar. Sebenarnya kan dari sini bisa kelihatan ya, yang besar itu antara 6247 ke 21.000 gitu. Itu kan sekitar 15 ribuan ya. Kalau 21.000 ke 22.000 kan cuma 1.000-an. Yang lain juga kecil-kecil lah. Berarti dari sini kita tahu bahwa dia itu adalah golongan 4. Jadi X-nya itu adalah 4 min. Kemudian Cl 17 kan berarti 287, berarti dia golongan 7. Kalau golongan 7A berarti dia akan membentuk Cl min. Jadi X 4 min direaksikan dengan Cl min, tukeran, jadinya X Cl 4. Yang D. Gitu. Kenapa sih kita pilihnya yang ini? Yang terus langsung bisa menyimpulkan dia tuh golongan 4. Balik lagi ke definisi dari energi ionisasi ya. Energi ionisasi itu atau energi pengionan adalah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron. Jadi kalau misalkan di sini kan energi pengionan dari 1 sampai 6. Berarti untuk mengeluarkan elektron pertama kali butuh energi sekian, yang kedua butuh sekian, elektron yang ketiga butuh sekian, 4 sekian, 5 sekian. Nah, pas dia mau mengeluarkan elektron yang kelimanya, ternyata energi yang dibutuhkan itu sangat besar gitu dibanding yang lain-lainnya ya. Sehingga berarti dia tuh sudah stabil jika mengeluarkan 4 elektronnya aja gitu. Atau kalau di sini kakak nulisnya menerima 4 elektron karena dia golongan 4. Tapi secara konsep seperti itu. Kalau kita punya tabel kayak gini, dicari aja yang selisihnya paling jauh, yang mana, yang paling besar, berarti golongannya itu ada di yang lebih kirinya gitu ya, yang lebih kecilnya. Di situ. Gitu.
Ada yang mau ditanyain? Kalau belum ada, kita lanjut ya ke nomor 15. Perhatikan tabel berikut. Unsur Y dapat membentuk ikatan ionik dengan unsur N. Nomor masanya 14. Membentuk senyawa nitrida. Massa molekul relatif senyawa nitrida tersebut adalah nitrida ya. Nitrida itu artinya nitrogen dalam bentuk ion. Jadi nitrogen tadi ada di golongan kelima ya di sini. Berarti dia N3-. Nah, sebelum kita cari massa molekul relatif atau MR, berarti kan kita harus tahu dulu senyawanya itu apa. Kalau N-nya N3-, terus Y-nya itu Y berapa plus atau Y berapa min. Jadi nanti senyawanya tuh apa gitu. Berarti Y-nya di sini kan nomor atomnya 12. Berarti dia 282. Kalau 282 berarti Y2 plus. Gitu kan. Terus tadi N-nya nitrida itu N3-. Kalau disatuin membentuk senyawa, berarti jadinya Y3N2. Setelah itu, dihitung MR-nya. MR Y3N2. Cara menghitung MR, indeksnya berapa? Indeks itu angka yang di bawah ini. 3, indeks Y-nya 3, dikalikan nomor massanya. Nomor massanya berarti yang ini ya, yang Y. 3 kalikan 24 ditambah N-nya 2 dikalikan ini nomor massanya dikasih tahu di sini 14. Berarti jadinya 72 ya, ditambah 28 berarti 100 mR-nya. Oke. Ada yang mau ditanyain, didiskusikan? Ini nomor 15 sudah paling terakhir. Tadi rumus MR apa, Kak? Rumus MR, indeks atom dikalikan AR. Jadi ini jumlah dari indeks atom dikalikan AR. Oke, Kak. Oke. Iya. Oke. Yang ini nggak ada yang mau ditanya selain yang tadi. Kalau nggak ada, ya udah nggak apa-apa. Kakak mau bahas sesuatu yang ini paket 1 kemarin ada koreksi sedikit di nomor terakhir. Kakak kurang teliti membaca ini. Yang di nomor 15. Unsur-unsur yang terletak satu golongan tabel periodik seiring bertambahnya nomor atom memiliki sifat berikut. Ya. Jadi dimintanya itu dalam satu golongan. Kalau kemarin, ya pokoknya pas pertemuan waktu itu kakak nyontohinnya itu tidak dalam satu golongan ya, tapi dalam satu tabel periodik gitu. Makanya jawabannya B.
Tapi kalau dicek lagi, kalau dia mintanya dalam satu golongan, seiring bertambahnya nomor atom. Berarti kan nomor atomnya itu dalam satu golongan ya, dari atas ke bawah makin besar gitu. Berarti nomor masanya benar naik. Selain itu apalagi? Dari atas ke bawah kan makin besar nomor masanya, nomor atomnya. Berarti jari-jarinya juga demikian ya. Jadi 2 dan 3 ini harusnya. Karena kan jari-jari dari atas ke bawah makin besar. Gitu. Jadi ini harusnya D jawabannya. Itu aja sih satu nomor koreksinya. Kalian udah cek-cek lagi belum yang ini? Yang paket soal yang kakak waktu itu pernah bahas. Udah Kak, cuman belum nyampe situ Kak. Oh, udah cuma belum sampai sini. Oke. Nanti kalau misalnya kalian menemukan apa ya yang pengen ditanyain gitu, harusnya bukannya ini kah gitu, atau ada yang mau didiskusikan, WA aja boleh, atau di kelas kayak gini juga nggak apa-apa gitu ya. Oke. Kakak kirimkan yang ini, yang revisiannya, atau kakak SS aja ya yang ininya. Print screen. Kemudian yang satunya nanti kakak kirimkan ya. Kak boleh lihat nomor 15 tadi ya? Ya, bentar ya. Sorry, ya gimana? 15 yang kemarin Kak. Oh, sorry. Oke. Bertambahnya nomor atom tuh yang mana? Oh, nomor atom yang bawah ya Kak. Berarti nomor atom tuh dia tuh urutannya gimana sih Kak kalau di tabel? Kalau di tabel urutannya nomor atom itu berurutan ke samping. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10, 11, 12, sampai 18 kayak gitu. Berarti kan dalam satu golongan dari atas ke bawah itu makin lama makin besar kan?
nomor atomnya. Nah, seiring dengan makin besar, berarti jari-jarinya juga makin besar dari atas ke bawah. Kenaikan nomor atom sama massa itu sebanding nggak? Iya, sebanding. Sebanding ya. Massa, Jadi, massa itu nomor massa kan ya, Kak? kenaikan massa sama kayak nomor massa. Oke, makasih, Kak. Iya, sama-sama. Oke. Ini kita masih ada 15 menit ya waktunya ya. Kalian hafalinlah tabel periodik ini ya. Karena nanti juga kan di kelas 12 ini, kalau sekarang kalian materinya lagi apa? Sifat kualitatif bukan? Di sekolah? Iya, kualitatif. Iya, sifat kualitatif. Nah, nanti kan materinya itu setelah sifat kualitatif ada redoks dan elektrokimia. Terus nanti setelah itu ada materi kimia unsur. Di materi kimia unsur itu akan dipelajari golongan 1A, golongan 2A, golongan 7A, 8A, sama satu lagi golongan transisi periode 4 gitu. Jadi ya kalian akan menghafalkan ini juga gitu. Yang lebih utama memang 1A, 2A, 7A, 8A ya. Kalau 8A kalian tahu lah fungsinya kan buat konfigurasi elektron kan. Udah kita kayak misalnya konfigurasi yang 2 pekan lalu kita udah menggunakan ini. Kemudian kalau yang 7A, 1A, 2A, 7A itu memang sering dipakai ya, terutama buat kalau dulu kelas 11 itu dipakai menentukan asam kuat yang mana, basa kuat yang mana. Itu kan bisa dari hafalan ini kan, yang asam kuat yang mana aja. Yang asam kuat kan HCl, HBr, HI. Yang basa kuat LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, BeOH2, MgOH2, CaOH2, SrOH2, BaOH2. Sorry. Yang Be sama Mg enggak, CaSR, Ba aja. Meskipun beberapa ada yang Mg itu termasuk kuat juga ya dibilangnya, tapi ada juga yang bilang enggak. Terus nanti untuk materi setelah sifat kualitatif ada materi elektrokimia. Di elektrokimia ada elektrolisis namanya. Nah, di bagian elektrolisis itu ada beberapa reaksi yang kalian itu harus cek kationnya itu apa. Apakah kationnya berasal dari logam golongan 1A, 2A, atau bukan. Nah, kalau misalnya kalian sudah hafal golongan 1A, 2A kan lebih enak ya ngeceknya nanti pas ngerjain soal elektrolisis. Gitu. Jadi memang baiknya yang tabel periodik ini dihafal gitu ya. Terutama untuk golongan 1A, 2A, 7A, 8A. Tadi yang 1A, jembatan keledainya, hari libur nanti kita rebut CS-nya. Hari libur nasional kita, Rabu, Kamis, Friday. Kakak punya beberapa variasi ya di sini ya. Jadi bisa hari libur nasional kita Rabu, Kamis, Friday. Hari libur nanti kita rebut CS-nya France. Hari Lina kawin Ruby CS frustasi. Ya pokoknya variasinya terserah kalian ya. Mungkin dari sekolah juga ada. Terus kalau yang 2A, beli mangga campur srikaya bagi rata. Yang 7A sebenarnya bisa aja FCLBRIAT gitu ya. Atau ya film Charles Bronson Idaman Ati. Atau yang 8A-nya heboh negara Arab karena serangan ranjau. Gitu. Sama ini ya, bentuk molekulnya dihafalin. Kalau 20 linier, 30 apa. Oh ya, terus gini. Kalau yang segitiga ini, kadang nama lainnya disebutkan trigonal ya. Jadi trigonal datar gitu misalnya.
datar juga kadang punya nama lain planar. Jadi disebutnya trigonal planar. Gitu. Udah sih, paling itu aja. Oke, ada yang mau ditanyakan? Belum? Sejauh ini cukup jelas berarti ya penjelasannya? Mumpung masih ada waktu nih, kalau misalnya mau tanya, boleh tanya sekarang. Kalau misalnya emang nggak ada, ya udah nggak apa-apa. Tadi PDF-nya kakak sudah kirim ke grup ya. Terus juga koreksiannya sudah kakak kirim di grup juga. Kita kimianya ketemu lagi 2 pekan lagi ya insya Allah. Gitu. Kak, saya mau nanya Kak, Boleh. tapi agak di luar konteks gitu sih Kak. Gimana tuh? Kakak ada tips belajar kimia gitu nggak sih? Soalnya kayak pelajaran kimia itu juga salah satu pelajaran yang saya anggap sulit gitu loh. Jadi kayak kalau lagi mau belajar tuh kadang bingung mau mulai dari mana, apa yang harus dipelajarin gitu-gitu Kak. Oke. Mau mulai dari mana ya? Pertama, dengerin dulu materinya ya. Pelajarin dulu materinya apa. Terus baru kerjain latihan soalnya. Gitu. Biasanya kalau menurut kakak mulainya dari kelas 10 dulu. Jadi kalau kayak yang dari BP ini, mulai dari kelas 10 itu udah bener. Gitu. Jadi belajar dulu yang struktur atom, terus ke ikatan kimia, habis itu kelas 10 semester 2 itu kan berarti utamanya ada di stoikiometri ya, yang rumus-rumus mol itu. Habis itu di kelas 11 materinya ada termokimia laju reaksi, keseimbangan, terus materi asam basa banyak ya, asam basa, baru hidrokarbon gitu. Jadi pelajarinnya itu yang kelas 10-11 dulu aja kalau misalnya mau ngulang materinya. Yang kelas 12 itu untuk UTBK paling yang keluar kalau sifat koligatif jarang ya sebenarnya. Kalau yang lebih sering itu materinya nanti di elektrolisis. Di bagian elektrolisis itu lumayan sering keluar. Gitu. Sama yang pasti keluar banget ya, stoikiometri itu pasti keluar. Stoikiometri itu yang mana sih? Yang ngitung mol-mol gitu. Yang kalian hitung mol, misalnya ada persamaan reaksi apa ya, Al ditambah H2SO4 nanti menjadi Al2SO4 3 kali ditambah H2. Terus habis itu setarain. Al sebelah kiri 1, sebelah kanan 2, tambahin koefisien 2. SO4 sebelah kiri ada 3, sebelah kanan SO4-nya cuma ada 1, tambahin koefisien 3. H-nya sebelah kiri ada 6 jadinya, sebelah kanan harus 6, tambahin koefisien 3. Terus misalkan di sini tersedianya 6 mol, di sini 6 mol. Terus kita harus MRS-in kan? Misalnya kakak tanya volumenya H2 pada kondisi STP berapa sih? Gitu. Berarti cari dulu reaksi pembatas. Ini pelajaran ke-10 ya. 6 bagi 2, 3. 6 bagi 3, 2. Pilih yang lebih kecil.
Terus yang lebih kecil ini dikalikan ke koefisien masing-masing. Atau karena di sini cuma nanya H2 kan, langsung aja 2 kali 3, 6. Terus turunin ke bawah, berarti 6 mol. Yang ditanya volume H2 dalam kondisi STP. Rumusnya gimana? Rumusnya itu kan mol sama dengan V per 22,4. Berarti kalau mau tahu volumenya, mol dikali 22,4. Jadi 6 dikalikan 22,4. Berapa tuh? 224 kali 6, 42, 2 kali 6, 12 tambah 2, 14, 2 kali 6, 13 ya. Berarti 134,4 liter gitu. Jadi materi ini apa ya, penting gitu. Materi yang mol, yang rumus-rumus mol macam-macam. Karena pasti keluar ya. Meskipun variasinya itu ada banyak banget. Jadi utamanya di sini sih kalau menurut kakak. Sama satu lagi, kalau misalnya di awal kuasain yang struktur atom itu yang kita pelajarin pekan lalu. Terus materi ini stoikiometri sama materi asam basa. 3 itu dulu yang utama. Nanti yang lain-lainnya ya dikejar lagi gitu. Kalau misalnya di awal ini mau belajar, pelajarin yang 3 itu dulu. Gitu. Oke Kak, makasih Kak. Iya, sama-sama. Oke. Ada lagi sebelum kakak tutup yang mau ditanyain? Nggak ada. Kalau belum ada, ya udah. Di sini juga sudah azan ya. Kita tutup aja ya dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama.